Shalom. Damai sejahtera Tuhan bagi kita sekalian. Kita bersyukur untuk kesempatan kita bisa beribadah di dalam beberapa waktu ini. Kita diteguhkan oleh Tuhan, kita ditolong oleh Tuhan untuk makin teguh dan percaya kepada Allah yang mengutus Kristus Yesus di tengah dunia ini, yang menyatakan dirinya di dalam pernyataan-pernyataan penting yang tidak akan pernah bisa dilakukan oleh manusia biasa. Pada beberapa minggu yang lalu, hari ini sampai dengan minggu yang akan datang, ada 7 pernyataan dari Kristus sendiri untuk menyatakan dirinya sebagai Allah yang datang ke dunia. Kita sudah mendengar beberapa minggu yang lalu bagaimana Tuhan menyatakan, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Untuk kita semakin percaya bahwa di dalam Kristus kita memiliki keselamatan yang sejati itu, dan hanya di dalam Kristus kita beroleh jalan itu. Bahkan kita sudah mendengar bersama merenungkan pernyataan Kristus yang menyatakan, "Akulah pokok anggur yang benar." Di sana kita ditolong oleh Tuhan untuk memahami bagaimana hidup di dalam Kristus dan kita bisa berbuah di dalam hidup kita ini. Dan minggu kemarin kita juga sudah mempelajari bersama-sama tentang pernyataan Kristus yang menyatakan bahwa akulah kebangkitan dan hidup oleh penginjil Yudi Handoko. Dan itu mengingatkan kepada kita bagaimana masa depan kita bukan masa depan kebinasaan, tapi masa depan kita adalah masa depan kehidupan. Oleh karena itu mari kita jalani kehidupan kita ini dengan penuh bergairah untuk Tuhan. Dan hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu pernyataan Kristus yang sangat penting bagi kita, yaitu akulah gembala yang baik. Mari saya mengajak kita untuk membaca catatan Alkitab di dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-15. Injil Yohanes pasal 10 ayat 11 sampai dengan 15. Saya akan membacakan bagi kita sekalian, mari kita memperhatikan bersama-sama. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa. Dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Amin. Akulah gembala yang baik, gembala yang baik. Memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, kalau kita pernah melihat di sekitar pejabat penting seperti presiden ya. Ini gambar, apakah ada gambarnya? Ada dikelilingi oleh pas pampres biasanya ya. Pas pampres itu pasukan pengawal presiden seperti Bapak Jokowi gitu, biasanya sekelilingnya pasti ada pas pampres ya. Terus dress code-nya biasanya ganti-ganti, kadang santai, kadang resmi dan lain sebagainya. Pas pampres ia memiliki sumpah untuk melindungi presiden apapun yang terjadi. Bahkan keluarga presiden juga dengan dari segala macam ancaman, gangguan, bahkan bahaya. Dan mereka adalah orang-orang yang siap untuk pasang badan ya, pasang diri jika ada bahaya datang, dan bahkan rela untuk memberi diri mereka demi keutuhan dan keselamatan presiden yang mereka jaga. Mereka siap untuk menjaga walaupun harus mengorbankan diri mereka sebagai pasukan pengawal presiden. Ya saya tidak tahu ya berapa gajinya ya, berapa salary-nya untuk pasukan pengawal presiden ini, apakah sebanding dengan nilai nyawanya yang dipertaruhkan untuk menjaga sang presiden ini. Tetapi itulah yang harus mereka emban dan mereka disumpah untuk semua itu. Pengorbanan nyawa pun mereka akan berikan. Inilah sebuah mentalitas yang harus mereka miliki untuk mengabdi kepada negara dalam bagian ini, untuk mengawal presiden. Karena apa? Ya betul, karena presiden yang mereka kawal ini adalah orang yang penting.
penentu dari jalannya suatu bangsa yang sangat berharga, yang penting bagi sebuah negara. Dan para pengawal ini memang mereka luar biasa sekali, memberikan dirinya. Bapak Ibu sering ngasih Tuhan, tapi jika kita mau bandingkan dengan pernyataan Kristus di ayat yang ke-11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Siapa gembala? Siapa domba? Kita tahu Kristus sendiri menyatakan, aku gembala yang baik. Tapi siapakah domba itu? Domba itu adalah kita orang-orang percaya. Orang-orang yang berdosa. Jadi ini lebih luar biasa lagi. Bahwa kita sebetulnya bukan orang penting. Kita bukan orang yang sangat berharga yang kalau nggak dibela itu seolah-olah itu dunia runtuh. Bukan. Kita adalah orang-orang berdosa. Orang-orang yang nggak ada artinya apa-apa sebetulnya. Tapi sang gembala itu rela untuk memberikan dirinya, nyawanya bagi kita Bapak Ibu. Ini jauh lebih indah, jauh lebih penting, jauh lebih mulia apa yang sudah dikerjakan Kristus dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Ini patut kita renungkan bersama-sama. Kita adalah orang-orang yang dikasih oleh Tuhan. Itu bukan karena kita baik, karena kita pantas, karena kita layak. Bukan, tetapi karena kasih, karena belas kasih, karena karunia dari Tuhan. Bagaimana Tuhan menyatakan pembelaan kepada kita, pengorbanan kepada kita, dan pemeliharaannya kepada kita supaya kita beroleh kehidupan. Bahkan kehidupan di dalam kelimpahan, di dalam ayat 10 yang B dinyatakan di sana. Maka dari kesempatan ini kita akan merenungkan satu ringkasan tema kita. Untuk kita renungkan bahwa Kristus itu berkorban bagi kita. Dan sepantasnya, selayaknya, giliran kita berbagian untuk berkorban bagi Tuhan. Saudara dikasihi oleh Tuhan, sejak di dalam perjanjian lama kita tahu penulis-penulis Alkitab seperti pemazmur juga. Allah itu digambarkan sebagai gembala bagi umatnya. Mazmur 95 ayat 7a mengatakan, sebab dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Mazmur beratus-ratus tahun sebelum Yesus datang sudah menyatakan Allah itu adalah gembala kita, umatnya, kita kawanan domba. Ditegaskan lagi oleh Nabi Yesaya pada pasal 10 ayat 10 sampai dengan 11. Yesaya pasal 40 ayat 10 sampai dengan 11. Yang intinya bahwa Allah itu berkuasa, memiliki kuasa yang besar. Seperti gembala yang menghimpun kawanan domba itu di hadapannya. Singkatnya, ringkasnya seperti itu. Namun Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita melihat perjalanan umat Israel dalam perjanjian lama porak-poranda. Perjalanannya sangat menyedihkan sekali, kehidupan mereka ada di dalam dosa sehingga mereka tercerai-berai. Dan hidup mereka pada akhirnya ada di dalam pembuangan demi pembuangan. Di dalam pembuangan di bawah kekuasaan bangsa, penguasa bangsa yang satu berpindah ke bangsa yang lain. Dan seterusnya sampai dengan kedatangan Kristus pun umat Israel itu di dalam penguasaan bangsa yang lain. Sampai pada akhirnya Israel itu menanti-nanti Mesias yang perkasa itu datang. Yang bukan hanya menggembalakan tetapi ingin memulihkan, mengembalikan kejayaan Israel yang pernah mereka rasakan beribu tahun yang lalu. Dan di dalam bagian ini Allah sebagai gembala yang dinyatakan oleh Kristus itu mengkonfirmasi kembali di dalam perjalanan hidup umat di dalam perjanjian baru. Ketika Yesus mengatakan, akulah gembala yang baik. Akulah gembala yang baik. Yang ingin menunjukkan dan menyatakan kesetaraannya dengan Allah yang disembah oleh perjanjian lama. Allah Yahweh itu sebagai gembala umat. Sebagai gembala orang-orang percaya. Tapi Kristus juga di dalam bagian ini ingin mengoreksi gambaran mereka yang tidak sepenuhnya benar dengan kalimat selanjutnya, yaitu apa? Gembala yang baik menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Ini bayangan dan hal inilah yang tidak bisa diterima oleh Israel dan khususnya orang-orang Farisi pada zaman itu. Tidak sesuai dengan bayangan mereka.
Apalagi kalau mereka membaca Mazmur 23 kan yang kita bacakan tadi itu begitu sangat indah. Begitu sangat menyenangkan hati kita. Tuhan adalah gembalaku. Tidak kekurangan aku. Dan dia memiliki tongkat pelindung, memiliki gada yang bisa melindungi kita, yang bisa menghibur kita. Oh Tuhan ini gembala yang superhero bagi kita. Bayangan itu enggak cocok dengan pernyataan Kristus yang mengatakan gembala yang baik itu memberikan nyawanya bagi domba-dombanya, sehingga Kristus itu ditolak pada saat itu. Disinilah Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. Mereka belum memahami sepenuhnya problem, kesulitan atau masalah kehidupan mereka yang diselesaikan oleh Allah sebagai gembala mereka di dalam Kristus Yesus. Allah bukan hanya datang dengan segala kuasanya yang besar untuk menyatakan kebesarannya, tetapi ia datang sebagai gembala yang memberikan dirinya sepenuhnya di dalam Kristus bagi domba-dombanya. Memberikan dirinya sepenuhnya. Berkorban istilahnya begitu sederhananya ya. Kalau kita lihat ceritanya Daud ya. Daud itu kan dulu sebelum jadi raja dia adalah seorang gembala juga. Dan dia di hadapan Raja Saul dalam 1 Samuel 17 itu mengatakan bahwa dia bekerja menjaga domba-domba milik ayahnya. Tetapi dia sendiri menganggap domba-domba itu sebagai miliknya. Karena apa? Buktinya apa? Dia rela untuk melawan singa, melawan serigala, melawan beruang untuk menyelamatkan domba-dombanya pada saat itu. Ia mempertaruhkan dirinya untuk menghalau bahkan melawan binatang buas demi keselamatan domba-dombanya. Ini adalah sebuah pengorbanan, ini adalah sebuah pemberian diri yang sepenuhnya untuk menjaga kawanan domba yang dianggap sebagai miliknya walaupun itu milik orang tuanya Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan. Berbeda kalau kita melihat pernyataan Kristus pada ayat yang ke-12 yang kita baca tadi. Ayat yang ke-12 menyatakan di sana, sedangkan seorang upahan yang bukan gembala, bukan pemilik domba itu, kalau ada kesulitan, kalau ada serigala, lari aja, ngapain harus belani sampai nyawanya sendiri, enggak sepadanlah dengan upahnya, kira-kira begitu. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, berbeda dengan ayat yang ke-12, orang upahan itu bukan pemilik domba. Kalau ada kesulitan, serigala datang, dan bahkan itu merepotkan dan mengancam nyawanya Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, ya larilah, cari aman lah. Ngapain harus membelani sampai seperti itu? Lari karena apa? Dia seorang upahan, dan dia menempatkan dirinya sebagai upahan. Tidak ada keseriusan memperhatikan domba-domba, apalagi harus menyerahkan nyawanya bagi domba-domba itu. Oh nanti dulu ya, nanti dulu. Untungnya apa? Ini kan susah gitu ya. Hitungannya yang penting adalah soal supaya enggak rugi itu gimana. Itu upahan. Itu orang upahan Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. Kalau masih keadaannya oke-oke saja ya masih oke lah, masih bertahan. Masih boleh lah. Masih ada yang bisa dinikmati, masih ada yang bisa ya menguntungkan lah. Itu orang upahan. Bagian ini menjadi kelanjutan Bapak Ibu saudara kasih Tuhan ketika Tuhan mengatakan akulah gembala yang baik, menyerahkan dirinya, menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Ini peringatan Kristus pada saat untuk menentang orang Farisi yang menganggap bahwa merekalah pemilik umat, merekalah yang sah, yang resmi memegang jabatan sebagai gembala umat pada saat itu. Dan Yesus dianggap sebagai Yesus ini penyusup ini. Dia itu bukan dia mengacau ini, penyusup, dia menyesatkan ini umat ini. Kira-kira begitu kondisinya. Maka Kristus menentang mereka. Mereka dengan penolakan kepada Yesus. Kita tahu bagaimana orang Farisi dan bagaimana orang Israel di bawah pengaruh orang Farisi itu kan. Tapi Yesus memberikan gambaran siapa gembala sejati, siapa gembala yang palsu. Ini loh, akulah gembala yang baik yang menyerahkan nyawaku bagi domba-dombaku. Upahan itu mentalitasnya bukan pemilik. Orang upahan itu tidak peduli dan mementingkan dirinya sendiri. Saudara dikasih oleh Tuhan, hidup yang harus terus menerima, terus mendapat, mengeruk
Kalau ada sedikit kesulitan, ada sedikit kerugian, ya nanti dulu. Mengambil bagian bagi dirinya sendiri, itu upahan. Dan lama-kelamaan mentalitas ini akan makin membuat seseorang itu menjadi egois dan makin serakah. Mirip gambaran kalau kita melihat ayat di atasnya itu ayat yang ke-8 seperti pencuri dan perampok. Ibaratnya demikian. Siapa yang datang untuk mengambil bagi dirinya sendiri? Datang untuk mengambil bagi dirinya sendiri. Jadi yang upahan itu berpikirnya itu selalu transaksional Bapak Ibu. Transaksional, jasa aku beri, nanti dapat upah apa? Nanti dapat hasil apa? Ya memang tidak sengeri pencuri dan perampok, betul ya, kalau pencuri perampok itu sadis betul kan. Tetapi yang upahan ini pun juga masih belum menjadi seperti yang Tuhan kehendaki dalam relasi kita dengan Tuhan. Seorang upahan. Ini loh Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Ini loh mentalitas yang bisa saja dijalani dan dilakukan oleh orang-orang zaman sekarang. Termasuk ketika ada di dalam gereja pun bisa sama. Ibarat karyawan itu yang modelnya itu yang penting pokoknya gaji lancar lah. Yang penting gaji lancar gitu ya, pemasukan besar. Ya jika perlu ada lebih untungnya. Perusahaan mau gimana itu wes enggak urus gitu ya. Perusahaan mau bangkrut, perusahaan mau gulung koming itu sudah tidak jadi pikirannya, enggak urus itu. Itu nasib perusahaan itu bukan urusan saya, enggak peduli seperti apa. Yang penting bagianku tiap bulan aku pemasukannya oke. Yang penting aku kerjakan, aku mendapatkan penghasilan, pemasukan jika perlu lebih. Yang ada dalam pikirannya menyedot, mendapat dari pemilik saja dan sebatas itu. Ini upahan ini. Jadi Bapak Ibu ini bicara soal mentalitas dan bicara soal hati. Bukan berarti semua itu tidak ada kesesuaiannya ya. Ya semua harus ada kesesuaiannya. Orang kerja memang harus ada kesesuaian pendapatan. Itu memang betul. Itu sangat wajar. Tapi ini sebetulnya bicara soal mentalitas, soal hati seseorang. Bila ini diamati di dalam gereja, jangan sampai Bapak Ibu kita melihat orang-orang yang memiliki semangat seperti ini. Sama orang Kristen yang terus menempatkan diri sebagai upahan di dalam mengiring Tuhan. Pikiran yang terbesar di dalam dirinya itu soal manfaat. Nanti apa yang akan didapat, apa yang akan diperoleh, berkat apa, itu mentalitas orang upahan. Orang Kristen yang memposisikan diri sebagai konsumen, sebagai penonton, yang menempatkan diri itu sebagai orang yang dilayani, yang menerima manfaat, yang menerima berkat apa yang bisa didapat. Dari pelayanan, dari gereja, dari apapun, bahkan dari firman Tuhan yang disampaikan ini. Orang Kristen yang terus mencari dan melihat, maunya didampingi, dimengerti, dipahami, didoakan, dipenuhi kebutuhan semua untuk saya, dan saya, atau sedikit lebih luas sedikitlah untuk keluarga ya keluarga saya, untuk keponakan ya keponakan saya, untuk istri suami ya suami saya. Apa yang dapat Tuhan berikan dan apa yang kita bisa dapatkan dari Tuhan. Ini mentalitas upahan Bapak Ibu. Saya datang bukan untuk berbagian dalam kesulitan, tapi untuk mendapatkan kebaikan dan berkat. Urusan gereja itu ada kerumitan, ada masalah, ada kesulitan. Sorry ya, maaf. Itu bukan bagian saya. Itu bukan urusan saya. Hidup yang semata mendapat dan mendapat. Bahkan kegiatan rohani pun kita kalau enggak hati-hati, kita tuh di dalam gereja tuh bisa terjebak di dalam bingkai dan semangat seperti ini Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Ibadah. Saya ibadah kok entuk apa jadi aku ibadah enggak dapat apa-apa, firmane ngono-ngono tok misalnya begitu ya. Khotbah itu harus yang menyenangkan, yang menghibur, yang menarik, aku dapat berkat. Kalau enggak dapat berkat ngapain ibadah? Persekutuan nanti ya kalau sama sajalah ya. Kalau enggak dapat sesuatu yang untuk saya ya untuk apa persekutuan? PA, malam pembinaan iman dan lain sebagainya, selalu ingin dipuaskan.
Jika semua itu tidak menghasilkan, jika semua itu tidak memuaskan, jika semua itu kita tidak mendapat sesuatu, ya ngapainlah datang gitu ya. Untuk apa datang, ngapain kumpul, ngapain susah-susah bersekutu, karena aku nanti ya nggak dapat apa-apa juga. Ini mentalitas upahan Bapak Ibu. Ini loh, saudaraku, mentalitas yang bisa terjadi dan jangan sampai kita memiliki. Itulah orang upahan yang tidak bertumbuh dalam kehidupannya, yang hanya dalam berpikirannya itu untuk dirinya, untuk dirinya. Sekali lagi Bapak Ibu, sering kasih Tuhan, lihat bagaimana Kristus menyatakan dirinya kepada kita. Akulah gembala yang baik, yang menyerahkan nyawa bagi domba-dombanya. Ini gambaran kelimpahan hidup dari Kristus. Kalau kita lihat ayat 10b itu, hidup dalam kelimpahan, mempunyai hidup dalam segala kelimpahan. Kelimpahan itu meluap gitu loh Pak Ibu, meluap, mengalir, memberi diri, itu hidup yang berkelimpahan. Berkelimpahan itu bagi saya bukan dalam pengertian dunia. Kalau berkelimpahan itu makin kaya gitu ya, makin sehat, makin berada, makin terus untuk diri kita sendiri. Bukan. Menurut saya kelimpahan itu yang dimengerti oleh Kristus, yang diberikan kepada kita dalam bagian itu sebaliknya. Kelimpahan itu artinya makin bisa memberi diri bagi orang lain. Itu kelimpahan. Kristus adalah gembala yang baik, yang karena hidup dan matinya diberikan bagi kita, orang berdosa, supaya kita beroleh kehidupan dan bahkan beroleh kelimpahan, sama seperti hidup Yesus yang menyatakan kelimpahan untuk memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ini menyerahkan nyawa di sini bukan sekedar mati ya wes gitu, bukan loh Bapak Ibu. Dalam istilahnya itu his life, hidupnya dan juga tentunya kematiannya. Bukan hanya matinya saja, tapi seluruh hidupnya tentunya juga sampai kepada kematiannya, memberi dan membagi diri. Bukan mengambil, menyedot sebanyak-banyaknya dari dunia ini, bukan Bapak Ibu. Kita lihat coba ya, waktu Yesus datang ya. Saat Yesus datang itu sudah memberi diri. Lahir saja tidak ada tempat Bapak Ibu, menderita. Pelayanannya bagaimana? Kita tahu sekali lagi pelayanan Kristus ditolak sana sini. Juga menderita sampai kepada akhir hidupnya, kematian penuh penderitaan di atas kayu salib. Dan kematiannya itu bukan karena dosanya, tapi karena domba-dombanya. Karena kita. Semua yang dilakukan itu untuk domba-dombanya. Agar ketika Kristus tidak memiliki tempat, ketika dia ditolak, ketika dia mati, kita bisa memiliki tempat. Kita tidak ditolak oleh Allah dan kita bisa memiliki hidup kekal bahkan dalam kelimpahan. Gembala yang baik, gembala yang baik. Catatan ayat selanjutnya ayat 15, mengenal domba-dombanya. Ini bicara soal kedekatan ini, soal relasi. Tuhan tahu kita, siapa kita, relasi kasih. Kita menjadi dombanya bukan karena kita dipandang baik. Sekali lagi dari awal tadi saya mengatakan Kristus tahu persis kita itu seperti apa. Kasihnya itu kepada kita mendahului kebaikan kita, mendahului kepantasan dan kelayakan kita, mengenal domba-dombanya. Pada saat kita baca Roma 5 ayat 10 mengatakan kita ini diperdamaikan oleh Tuhan ketika kita masih seteru. Seteru itu masih jadi musuh. Berarti dia mengasihi kita itu mendahului kebaikan kita. Mendahului kelayakan kita Bapak Ibu sering kasih Tuhan. Karena itu Tuhan mengingatkan kepada kita, domba juga mengenal gembala. Domba juga harus mengenal gembala. Sebagaimana gembala mengenal domba, mengasihi domba, demikian juga domba mengenal gembala dan mengasihi gembala. Ini perpadanan yang sangat penting sekali, termasuk ketika Yesus mengatakan sama seperti Bapa mengenal aku dan aku di dalam Bapa.
Tetapi Kristus itu menegaskan kembali, aku memberikan nyawaku. Nyawaku. Bagi kita Bapak Ibu. Bahkan untuk itu semua bagi kita. Supaya kita sekali lagi memiliki hidup dalam kelimpahan. Maksudnya Kristus adalah gembala yang baik. Kita adalah orang-orang yang digembalakan Kristus. Seluruh kasih dan pengorbanannya diberikan. Lalu, apakah hanya sampai di situ? Tidak. Harusnya kan tidak Bapak Ibu. Bagaimana dengan kita? Itulah karya gembala yang baik bagi kita. Bukan hanya untuk kita nikmati, kita senang jadi dombanya, kita nikmati. Supaya membuat kita itu seharusnya bertumbuh. Bukan terus menikmati sang gembala ini memelihara, menyelamatkan, menyediakan segala. Bukan. Tetapi supaya kita bisa bertumbuh. Kalau tidak kita hanya upahan Bapak Ibu sering kasih Tuhan. Ibarat karyawan itu ya ada loh karyawan yang bisa memiliki hati terhadap majikannya itu. Loyal lah istilahnya. Datang dengan jiwa kepedulian terhadap kepercayaan yang diberikan kepadanya. Dari pemilik itu. Dan kita berbagian dalam bagian ini di dalam Kristus. Saya juga harus perlu hati-hati Bapak Ibu. Saya gembala Kediri, gembala Gurah, gembala komisi-komisi. Kita ini kalau nggak hati-hati itu kita menjadi upahan bisa jadi. Kalau nggak meletakkan hati kita tuh sama menjadi sense of belonging gitu loh. Seperti pemilik yang begitu peduli. Kadang-kadang kalau sudah susah sedikit, alesu sedikit gitu, aras-arasan Bapak Ibu. Bahaya untuk kita. Selama ini kita sudah menikmati pemeliharaan kasih dari gembala yang baik. Tuhan Yesus mengasihi saya. Dan kita mengatakan Yesus kasih padaku, bagi saya, untuk saya, demi saya. Tapi kapan kita menyatakan Tuhan saya untuk Kristus? Kita diberkati, kita dikuatkan, kita dihibur, kita diberi jalan, kita dimengerti, kita diampuni. Lalu sebaliknya, kapan kita juga berjuang untuk memberkati, untuk menguatkan yang lain, untuk menghibur sesama kita, untuk memberi jalan bagi mereka, untuk mengerti mereka, untuk mengampuni mereka. Itu bagian kita. Karena kita sudah merasakan gembala yang baik dalam hidup kita. Kecuali kita nggak ngerasakan itu Bapak Ibu. Saya nggak tahu relasi kita dengan Tuhan bagaimana. Itulah hidup yang melimpah seharusnya. Bagi orang percaya meluap karena Tuhan. Bukan upahan yang hanya ingin memperoleh dan mendapat sesuatu. Ya kalau memper ya oke, kalau enggak ya sorry Tuhan. Bukan seperti itu. Saya katakan sekali lagi, kelimpahan ini Bapak Ibu bukan hanya bicara soal harta. Bukan. Tetapi orang yang berbagi, memberi diri. Memberi diri. Jangan sampai ya Bu, Bapak Ibu, ada orang yang sudah banyak harta, tetapi pikirannya terus ingin kumpulkan lagi, lebih banyak lagi, terus lebih banyak, merasa masih kurang. Sesungguhnya ini orang yang miskin sebetulnya karena dia selalu merasa masih kurang. Jangan sampai orang malu nanti kalau mati kita tidak memiliki apa-apa, tidak meninggalkan banyak harta. Tapi kita perlu mulai berpikir, perlu malu kalau sewaktu nanti Tuhan datang atau kita mendatangi Tuhan. Oh, kita melihat harta kita masih tersisa begitu banyak. Kita perlu malu seharusnya Bapak Ibu karena kita gagal untuk mendistribusikan kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita di dalam kehidupan ini. Itu kegagalan sebetulnya. Ya, tapi ini bukan sekedar bicara soal harta Bapak Ibu. Melimpah itu bukan bicara soal sekedar harta, bukan.
Kadang-kadang ada orang yang biasa-biasa. Saya tahu ada orang yang memiliki harta yang begitu luar biasa untuk membagi hartanya. Banyak juga. Bahkan ada orang yang biasa saja tapi dia terus mau berbagi gitu ya, memberi dirinya gitu ya. Apa yang dia bisa lakukan, ini hati yang berlimpah ini. Bukan hati yang miskin, bukan upahan. Bukan hanya bicara sekali lagi soal harta, ini bicara soal waktu, ini bicara soal tenaga, soal perasaan, bahkan kita harus memberi diri. Soal perasaan kita, soal talenta kita, dan bahkan mungkin harga diri kita pun jika direndahkan orang lain, kalau itu untuk Kristus dimuliakan, kita berikan. Kita berikan itu hidup dalam kelimpahan. Jadi Bapak Ibu sering kasih Tuhan, pada akhirnya gerakan yang kita bangun dalam hidup kita saat ini tuh bukan hanya Yesus untuk kita, tapi juga kita untuk Yesus. Rela memberi diri dan berbagi. Kita sedang berdoa untuk gereja kita. Ya, kita rencana ingin punya bangunan gereja yang makin besar. Kita berharap itu sesuai juga dengan kebesaran hati kita. Makin kita menjadi dewasa, makin kita itu ada dalam kelimpahan seperti Kristus. Kita perlu juga dipersiapkan. Sebelum kita memiliki gereja yang besar nanti, kita perlu disiapkan sebagai umat yang melihat Kristus sebagai gembala yang baik, yang memberi diri, yang berkorban. Dan kita menjadi orang-orang yang bertumbuh seperti itu. Mari Bapak Ibu, kita diundang untuk menghidupi Kristus. Kehidupan Kristus bukan cuma mau jadi domba terus. Bukan hanya menikmati segala keuntungan dari hal yang baik yang diberikan oleh Kristus, tetapi juga dapat memikirkan untuk menjadi gembala yang satu bagi yang lain. Memikirkan untuk menjadi orang-orang yang bisa memberi diri. Sehingga waktu orang melihat kita, melihat gereja kita, mereka bisa melihat Kristus dan melihat Allah di dalam hidup kita. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya. Ia bukan upahan. Kiranya Tuhan membangun kehidupan rohani dan iman kita dan kemurnian untuk mengikut Tuhan dengan setia. Amin.